Oke, kita coba lagi. Nah, ini kemudian bisa nih. Nah, ini akhirnya Ah, muncul. alhamdulillah ya akhirnya. Allah. Akhirnya, bro. Kayaknya emang yang gadgetku yang satu ini full deh gitu. Makanya tadi nggak tayang. Ya, ya. Gak Gimana, apa-apa, gimana, gak gimana? apa-apa. Ini posisi di mana? Di Bali kah? Ini lagi di kantor IDX. Sekarang aku kantor di IDX Bali kan. Waduh, mantap, mantap. Jadi besok kalau gua main-main ke situ bisa ke tempat lu ya gitu ya. Boleh, boleh. Oke, Kita ketemu oke, aja di sini. oke, siap, siap, siap. Oke, bro. Gimana di Bali itu sekarang tuh? Maksudnya marketnya itu kayak gimana gitu? Antusiasnya teman-teman di Bali itu di apa di sahamnya kayak apa sih gitu? Nah, kalau antusiasme saham itu ya sendiri, kalau dari sisi memang saham itu, kalau yang anak muda itu cenderung ke kripto kan, Oh, kayak gitu ya. FOMO kripto gitu Hmm, loh, hmm. bro. Terus kalau yang lebih mature, misalnya 25, 30-an gitu, memang mereka tuh suka invest saham gitu. Jadi Oh, aku gitu. kan biasanya buka SPM juga kan, sekolah pasar Hmm, modal itu. Nah, hmm, bareng IDX biasanya di kantor IDX juga gitu. hmm. Oh, gitu ya. Jadi kalau yang Gen Z berarti Kalau rata-rata ke kripto malah ya. iya, tapi memang ada sih yang beberapa ke saham ya. Hmm. Biasanya itu habis trauma kriptonya loss, mereka balik lagi ke saham Oh, gitu. gitu ya ceritanya. Oke, 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 oke. Iya, padahal ya itu kan kalau kripto kan lebih volatil kali ya gitu. Iya, Risikonya dan lebih juga tinggi. marketnya kan buka 24 jam kalau kripto Benar, kan. benar, benar, benar. Enaknya di situ ya kalau kripto ya. Tapi kalau di saham kan lebih apa ya, lebih lebih aman ya kan. Terus juga volatilitasnya juga sama sih kalau sekarang kayaknya sih kalau kita lihat sih. Kalau cuma nyari saham yang apa bisa ngasih peluang untung di atas 5% kayaknya ada deh gitu. Kalau adalah apa perhariannya gitu. Harusnya kan kayak gitu. Oke. Tapi Nah, terus gimana pengalaman ini kan sekarang kan lagi ini ya, kasih di Timur Tengah naik tuh gitu. Nah, menurut lo itu gimana gitu? Tanggapan lo itu gimana sih gitu? tanggapan gua yang US sama Iran itu ya. Iya, pastinya dong. Oh iya, kalau yang itu tuh menurut aku sih sebenarnya change to buy sih, karena kenapa? Karena kan kita lihat kasus market kita di 2020 juga kan, balik lagi setiap beberapa tahun tuh kan pasti ada kejadian event kan. Terus Mm-mm. kita lihat juga kemarin sebenarnya bursa kita itu turun bukan karena perusahaannya itu jelek, bukan karena perusahaannya itu nggak profit segala macam kan, cuman Mm-mm. karena orang-orang itu pada takut aja gitu, pengen keep cash aja. Kalau teman-teman misalnya maybe my friends punya cadangan cash yang banyak gitu ya, Mm-mm. itu bisa banget beli saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu bro. Karena Mm-mm. kita lihat juga ya di apa namanya, di indeks hari ini itu walaupun kemarin baru perang ya Iran sama US, itu kita lihat indeks kita itu masih menguat nih 1% di sekarang. Kalau Mm-mm. kita lihat 1%. contoh sahamnya itu, kita lihat beberapa saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Kita lihat beberapa saham yang fundamentalnya bagus itu ada di BRI, BNI, Mandiri itu rata-rata naik 2%-an. Jadi memang pasar saham kita ini nggak turun karena fundamentalnya jelek gitu. Mm-mm. Oke, Tapi oke. karena memang isu-isu global yang memang kayak perang dagangnya itu sih. Kayak kemarin kan perang dagang US sama China kan, Hmm. eh, Iya, betul. pasar kita itu memang selamat karena kemarin libur lebaran, inget nggak? Kita tutup kan satu Iya, minggu kan. benar-benar. Ah, ah, ah. Abis itu besoknya langsung jebret trading help gitu kan. Nah, waktu itu aku ada momen nelpon nasabahku kan. Jadi aku nelpon nasabahku, Pak, ini kesempatan untuk buy.
saya menyarankan buy, tapi keputusannya itu di bapak semua ya. Tapi kalau dari analis kami itu memang buy gitu. Gitu sih, bro. Kalau bro sendiri gimana menurut lihat ke perang dagang ini US Iran? Oke, memang sih kalau apa selama ini ya, gue coba berkaca ke periode Trump yang pertama gitu. Kalau kita lihat sih, di sana kita bisa narik kesimpulan periode Trump pertama tuh memang awal-awal dia mimpin ya, itu pressure ke perang dagangnya itu kenceng banget. Anyway itu paling nggak 3 sampai 6 bulanan lah gitu, 1 semester kurang lebih gitu. Nah setelah itu bakal muncul tuh anomali dia gitu. Kadang dia random aja gitu atau ya tiba-tiba dia ngebom ini deh rudal rudal pas itu tuh ngerudal Surya sih singkatku gitu. Nah, jadi pas momentum itu biasanya market memang cenderung drop gitu. Anyway, secara umum kalau kita lihat sih memang kalau kondisi sekarang sih selama Trump jadi ya memang market itu cenderung volatil sih gitu. Gitu sih. Jadi memang kalau mau dibuat trading itu enak, kalau mau dibuat long term juga enak karena ketika terjadi koreksi kita bisa dapat harga yang lebih murah. Ya kan? Kapan lagi gitu dapat kayak BRI kemarin bisa di kisaran 37 38 ya toh. Iya, Apalagi kalau kita benar. berkaca ke 2 bulan kemarin kan itu BRI udah di harga 4 ribuan tuh gitu. Nah kayak gitu. Terus BCA juga sempat itu 10 ribu, sekarang udah 8.700-an lagi gitu. Sebenarnya kan itu ada peluang sebenarnya kalau kita kita mau ini ya mau sedikit lebih luas lagi gitu, untuk melihat peluangnya kayak gitu. Iya, iya benar banget. Ya kan? Tapi Apalagi kalau nih, oh, gimana? apalagi gimana? Boleh dilanjutkan? Iya kayak kemarin kan turun tajam tuh gitu market kita kan minus berapa di 120-an ya gue nggak salah gitu. Nah sekarang akhirnya dia rebound lagi gitu. Memang gitu sih. Paginya A, sorenya nanti bisa B gitu. Nah nanti bisa juga dia ke G, setelah itu dia balik lagi tuh ke A gitu sebenarnya dari Trump gitu. Iya, benar banget sih. Karena kan memang kemarin itu Trump kayak cuman mancing-mancing doang ya. Wah, nanti akan pajaknya banyak. Terus akhirnya kan diperpanjang 90 hari kan. Oh Jadinya iya ya market benar-benar. bisa bernafas lagi gitu kan. Tapi kalau dari sisi analis dari RHB sendiri, ada nggak bro sektor yang akan dinilai positif nih di kuartal kedua ya sekarang, kuartal kedua ini. Ya kita masuk ke semester kedua lah ya paling nggak atau kuartal ketiga gitu. Iya, yeah, kuartal ketiga. Pastinya sih kalau untuk harian ya kita tinggal ngikutin momentum sentimen aja ya kan. Kalau emang tensinya lagi naik ya udah kita masuk ke komoditas ya toh. Kalau emang tensi turun, mata uang apa menguat, rupiah menguat ya kita paling fokusnya ke banking kayak gitu-gitu. Atau tensi yang mulai turun kayak sekarang nih tensi udah mulai agak mereda nih gitu. Ya udah berarti banking kan menarik tuh gitu. Nah, tapi kalau tahu gitu, nah kemarin itu kan siapa yang tahu ketika market jeblok ya kan banking apalagi dihajar siapa yang tahu gitu kalau sekarang akhirnya bisa rebound marketnya gitu atau sahamnya bisa rebound tapi apa mungkin kan itu kan ada ini ada metode terukurnya tuh gitu misalnya kalau kita pakai apa teknikal tuh dengan indikator Fibonacci misalnya kalau udah mulai di area apa di area akumulasinya nah kita bisa nanti di sana lagi gitu. Ketika lebih ke sentimen aja sih sekarang sih karena kan volatil banget tuh persoalan nanti kinerja keuangan si emiten gimana itu nanti pada saatnya pasti akan ini apalagi kemarin kan ada momentum dividen juga pastinya fokusnya ke saham-saham yang ada peluang dia bagi dividen untuk ngejar momentum aja lah lebih tepatnya. Oh, menarik banget ya. Ya sih, memang kita tuh sekarang tuh memang harus cadangin kita punya cash lebih banyak ya daripada porsi saham Betul. kita ya gitu. Benar-benar. Jadi kalau pas ada momentum kayak kemarin tuh, ya kan? Langsung buy, Anyway, hajar iya langsung. dong. tapi Akal kalau langsung ya. tapi kalau kalau masih pemula mah jangan langsung all in gitu lah. Kita pakai ini aja cicil dulu lah. Kalau all in nanti malah kayak kripto bingung lagi nanti. Di kripto yang nggak bisa, sama malah kena ini nyantol terus bingung dia nanti. Janganlah kalau Iya, pemula, benar sih. pemula mending Kalau bro sendiri di Surabaya itu biasanya nasabah yang rajin transaksi itu di umur berapa ya? Range usianya. um, secara umum sih nggak ada ini ya maksudnya rata sih sebenarnya sih gitu mulai dari yang usia 35 sampai 40 tuh ya dia lebih agresif lagi ada juga klien yang misalnya 50-an ke atas dia juga agresif gitu tinggal ini kita udah mapping nih dari awal nih kayak aku tuh udah mapping tuh gitu jadi udah tak mapping nanti kita
udah deh kita ini marketnya volatile nih, kita pendek-pendek dulu aja. Kalau yang mau pendek, kalau yang mau jangka panjang ya udah kita cari yuk ini yang masih under value. Kayak misalnya nih pairnya tuh masih di bawah 13 kali misalnya, atau PBV-nya di bawah satu. Nah kita fokus aja ke situ kalau yang mau jangka panjang. Tapi kalau yang mau trading ya udah kita tinggal ini aja apa namanya, apa pendek-pendek aja gitu, disiplin aja gitu dengan trade plan kita masing-masing kayak gitu sih. Jadi nggak ada patokan umur sekian, ini enggak sih, semua fleksibel aja sih gitu. Wah, ini ada yang nanya nih, boleh dijawab dulu nggak nih bro? Kak, Aduh, gimana caranya ini, buka akun saham? Kita jawab dua ya teman-teman ya. Jadi boleh dari RHB duluan nggak apa-apa? gitu ya. Ini dari Cece nih ya. Aduh. Boleh, boleh. Ya. Oke, gini cuy, kalau opening akun kan sekarang kan udah digital ya, kita bisa lewat aplikasi langsung dengan download aplikasi kayak RHB ya, dari RHB Trustmart itu bagian di App Store ataupun di Play Store juga, tinggal diikuti aja ininya apa prosedurnya. Itu paling yang dilengkapi paling cuma dokumen KTP, NPWP kalau ada, terus sama ini nomor rekening tabungan aja sih gitu. Nanti mengenai alurnya tinggal diikutin aja kok. Kayaknya sekarang lebih gampang deh karena kita bisa buy online juga. Kalau offline-nya tinggal datang aja ke kantor atau bisa kontak salesnya langsung nanti untuk ketemuan di mana untuk buka akun. Anyway, secara umum karena sekarang udah era digital pastinya lewat smartphone kayak gitu sih. Silakan nih dari programa nih MyBank nih. Boleh, boleh. Wah, gampang sekali ya, tinggal download aplikasi RHB Trade Smart gitu ya. Kalau dari Maybank Sekuritas sendiri, kita tuh ada aplikasi baru nih, teman-teman ya. My Friends itu namanya Maybank Trade ID. Jadi aplikasinya itu baru banget, fresh UI-nya. Jadi teman-teman bisa daftarin diri teman-teman. Jadi ada KTP, terus ada pakai NPWP juga. NPWP-nya itu opsional. Jadi kalau teman-teman belum bekerja dan belum berpenghasilan itu nggak apa-apa, nggak diisiin. Nah, tinggal ikutin aja step-stepnya di dalam aplikasi dan jangan lupa pakai kode promo cuan terus nih biar bisa Oh, ada promo membantu. juga. Iya, nanti kalau ada pakai kode promo cuan terus, itu bisa dapetin saldo RDN 60.000 nih, teman-teman. Lumayan itu. Lumayan tuh bisa buat Nah, beli ini ya, saham-saham di bawah harga 1.000 tuh. iya, Oke, itu oke. sih kalau dari Maybank Sekuritas sendiri. Oke, kita back to topic. Jadi kalau Gensi itu memang lebih ke ini ya, ke instrumen yang apa? Yang volatil gitu ya, kayak kripto gitu ya. Apalagi kan kripto ini 24 jam gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih ini beneran apa enggak nih, nanti bakal ditambah nih jam bursa kita ya kan. Dari jam 9 ke jam 8, sisi 1, sisi 2-nya sampai jam 5 sore nanti. Ini beneran atau enggak kita nggak tahu nih. Tapi kalau memang iya sih, harusnya sih itu cukup cukup menarik sih harusnya sih. Tapi Mengenai kalau ini. jam bursanya ditambah, menurut Bro gimana? Bro setuju apa enggak nih untuk jam bursanya ditambah? Gue better sih daripada ngurusin itu ya. Maksudnya daripada nambah jam bursa, mending kayak aturan regulasi yang terlalu ketat tuh lebih difleksibelkan aja nih. Contohnya kayak FCA, nah kayak gitu itu. Kalau bisa itu ya dihapus aja lah gitu. Lebih ke regulasinya mungkin bisa lebih fleksibel aja sih, jangan terlalu ketat juga gitu. Apalagi kan market kita ini kan nggak efisien gitu masalahnya bro. Ya kan? Kalau dari studi ya, dari studi riset yang apa karya-karyanya yang tahu, penelitian yang ada itu market kita belum efisien gitu, sangat tidak efisien gitu. Jadi kalau regulasinya terlalu ketat juga kayaknya nggak terlalu nge-support deh untuk saat kondisinya maksudnya gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau menurutmu gimana bro? Ya kalau menurutku ya bener banget sih. Kita harus start with what you have dulu. Jadi benerin dulu apa yang ada gitu kan. Karena masih banyak PR ya untuk bursa kita saat ini kan. Gitu sih menurut aku. Mungkin bisa diregulasinya lebih ketat untuk IPO. Oh ya bro, gimana menurut bro masuk saham IPO nggak untuk bulan ini? Kan menarik tuh ada CDDA. Bulan depan ya kalau nggak salah. Iya. Aduh, ini kayaknya sinyalnya deh bro. Halo, masih nyambung?
Masih aman, Masih ya? Oke, masih. oke, oke. Tadi sih kayaknya sinyalnya ini sih gitu. Oke, oke, oke. Ini kita tinggal nunggu sentimen suku bunga aja ya. BI rate. Tapi kita lihat marketnya nanti ke depan. Tapi kira-kira nih bro, itu kan bagian dari Gen Z nih. Gitu. Gimana sih menurut lu, maksudnya bisa nggak sih lu ngajak teman-teman Gen Z itu untuk melek saham gitu loh? Jangan, ini kripto gitu. Oke lah, kripto emang ngasih peluang trading waktu yang lebih panjang dan juga keuntungan juga yang lebih lebih menarik. Nah, kalau dulu gimana sih cara lu untuk narik teman-teman Gen Z nih gitu? Ini saham juga bisa loh ngasih peluang apa cuan 5 sampai 10% per hari itu juga ada sebenarnya. Tapi ya memang nggak selincah kripto gitu ya. Oke, kalau eh, dari gua sendiri ya, kalau kemarin tuh ada yang nanya kan pas sekolah pasar modal itu, Hmm. oh aku mau kripto aja gitu kan. Nah, Hmm. aku liatin ternyata saham itu bisa loh kayak kripto juga, maksudnya dalam bentuk cuannya ya. Jadi kita pakai contoh saham Pani. Kalau saham Pani itu dari dulu itu mereka baru IPO itu di kenaikan persennya itu bisa sampai 10.000% loh teman-teman ternyata. Jadi bisa juga sampai kayak kripto kan gitu, 10 100x kalau orang kripto bilangnya berapa kali Oh, gitu. iya, oke, Gitu oke, sih. oke. Pasti berarti lawannya itu gue bisa biasa bilang pakai Pani sih. Tapi kalau di saham itu memang regulasinya udah lumayan oke ya dari kripto, karena memang saham itu kan lebih dulu ada ya. Jadi kayak keuntungan dari investor, untuk investor itu kayak ada auto reject atas, ada auto reject bawah. Jadi Benar, benar, kita benar. sebagai investor Gen Z itu kan pemula ya, baru punya duit gitu, atau dari uang jajannya gitu ya invest gitu, jadi lebih safe gitu loh. Jadi nggak lebih gampang hilang, karena kalau kita lihat di kripto itu satu, mereka bukannya 24 jam. Contoh nih, kita misalnya tinggal tidur, misalnya langsung hilang 50% nilai aset kita kan, lumayan gini juga kan ke psikologis Wah, kita. kerasa Jadi dong. kerasa Kerasa dong banget pasti. loh. Heeh. Even baru kalau dananya cuma 10 juta itu 50% udah 5 juta, pasti kerasa kan. Jadi itu bisa bisa buat perjalanan investasi kita itu jadi pelangi ya, pelan-pelan hilang ya dari investasi gitu. Oh, lagi istilahnya Gitu gitu ya sih. sekarang ya. Pelangi ya. Pelan-pelan pelan-pelan hilang. Oke, oke, oke. Tapi kalau di saham selama kita milih sahamnya apa fundamentalnya oke gitu ya kan. Aku pikir sih kalau sampai loss kayaknya enggak sih harusnya sih. Tinggal bisa aja sih, tapi kita tinggal fokus ke goal investasinya aja ya kali ya. Kalau mau jangka panjang ya udah kita fokusnya ke jangka panjang aja gitu. Kalau mau jangka pendek ya sebisa mungkin ya harus disiplin dengan trading plan-nya kan gitu kan. Karena kalau di saham kita kan beli perusahaan, bukan beli koin, bukan beli harga kan, tapi kita beli perusahaan. Betul, ada fundamentalnya kan. Gitu. Tapi kalau dari aku share dari analisku ya, Hmm. izin share ya. Jadi Ya kalau gimana dari bos? analis Maybank sendiri itu ada dua nih yang saat ini sedang sektor yang memang lagi ada pertumbuhan positif ya dari analis kita. Yang pertama itu sektor kesehatan gitu. Kenapa? Karena Bisa. satu, pemerintah itu kan kalau di Bali sendiri itu ada International Hospital baru namanya Bali International Hospital. Itu memang dokter-dokter yang diangkat itu dari dokter internasional dibawa ke sini. Karena kalau kita lihat bro sendiri, kita lihat di lingkungan kita lah ya, banyak orang Indonesia itu yang malah apa sih namanya, wisata medisnya itu ke Pineng gitu-gitu kan, karena mereka lebih murah, lebih profesional gitu kan. Jadi memang ini tuh potensi sektor yang bisa lebih grow lagi nih. Dan juga targetnya itu dari pemerintah ya, target ini meningkatkan lulusan dokter nih dari 2.700 menjadi 4.000 lulusan dokter di tahun 2029 nih bro. Terus nanti akan ada skema baru nih. Kalau dari insurance itu ya ada skema baru namanya co-payment kan.
Jadi co-payment itu pengobatannya itu ditanggung biaya sendirinya 10% dari Hmm. nasabah dari total klaim. 10%-nya itu maksimal 300.000 untuk rawat jalan dan 3 juta untuk rawat inap gitu. Ya. Nah, contoh sahamnya itu yang teman-teman bisa lihat itu ada Mitra Keluarga, Mitra. Mika, Siloam, Silo, dan juga ada Medika Loka atau Hermina itu Hill. Nah, juga Deal ya. kita tuh bisa lihat hari ini aja udah naik gitu ya, teman-teman. Menarik banget. Itu. Berarti Terus kalau sektor kesehatan harusnya farmasi juga nggak sih bro? iya, farmasi juga akan ikut keuntungan ya, karena kan kita narik apa namanya eh, wisata medis kita yang keluar. Itu bisa kita bawa balik nih lagi ke Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari segi jumlah gitu ya, kalau kita ngomong by data itu jumlahnya itu kita lebih dari 1 juta orang Indonesia itu ke luar negeri gitu berobatnya, entah ke Singapura, Malaysia, Jepang gitu. Benar-benar. Dan kalau kerugian yang dampak itu sekitar di 180 triliun nih bro. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau uang 180 triliun itu balik lagi ke Indonesia, jadinya sektor tadi kita targetin dokter bisa lebih banyak dari 2.700 ke 4.000 dokter ya, lulusan dokter. Terus kedua, rumah sakit kita otomatis akan lebih berkelas internasional nih bro, karena kan kedapatan cipratan duit kan 180 T Betul, kan betul, dari betul. uang yang hilang itu ke luar negeri gitu. Oke, oke, oke. Kalau yang kedua itu bro, kita tuh lagi cover HMSP gitu ya, HMSP. Sampurna. Oh, rokok ya? Iya, rokok. Sangat bertolak belakang ya dari yang tadi kesehatan dan rokok. Makanya. Karena kita Ya. lihat labanya HMST itu diperkirakan itu naik. Terus kalau kita lihat dari regulasi nih bro, ini ada kenaikan cukai rokok di tahun 2025 nih teman-teman. Oh, oke, Terus, oke, oke, oke. nah kalau tadi kan rokok itu kita tahunya rokok konvensional ya, yang batangan gitu Iya, ya. batangan. Nah, Nah, sekarang elektrik ya. ya, sekarang elektrik ternyata HMSP itu mempunyai unit bisnis anak usaha itu IQOS nih teman-teman. Mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu, ternyata IQOS itu adalah anak usaha dari Sampurna. Jadi memang growth-nya lagi banyak banget. Kita bisa lihat by data dan di lingkungan kita juga banyak kan yang pakai IQOS kan. Ternyata mereka punyanya Sampurna nih teman-teman gitu. Terus kalau kita lihat dari di sisi dividennya itu menarik banget. Kita tuh bisa sampai 12,6% nih di HMSP gitu. Dan pasti bukan pasti ya, dan mungkin akan meningkat lagi since rokok elektrik itu lebih terkenal ya di kalangan anak muda sekarang gitu. Iya, saya memang lagi tren sih, Bang. Rokok elektrik gitu. Kalau bronya merokok sendiri, merokok nggak? Ngerokok lagi. Setelah sekian, sekian tahun baru ngerokok lagi. Rokoknya apa nih? Rokok konvensional apa elektrik? Rokok konvensional dong, dan kretek kita. Wah, mantap. Kita filter-filter kelap. Wah, mantap, mantap, mantap. Ya, ya. Jadi ada memang sih kalau dilihat dari trennya sih beberapa teman-teman kan pakai ini ya, apa rokok elektrik gitu ya. Jadi kalau emang Sampurna memang ada apa sih masih labanya naik juga karena didukung oleh ini bisnis itu ya bisa saja sih. Tinggal nanti dilihat aja nanti rasio keuangannya sih. Karena kalau aku pribadi gini bro, kalau ngelihat apa sisi fundamental tuh yang tak lihat pertama tuh rasionya sih. Gitu. Kayak book value-nya, PG rasionya, terus apa ROE, price earning ratio sama PBV-nya juga sih. Jadi aku lebih ke sana gitu. Nah, nanti biasanya nanti kalau cuma labanya sekian sekian sekian, aku pikir aku pribadi ya, aku nggak terlalu fokus ke sana karena aku langsung ke rasio keuangannya gitu. Gitu. Karena laba itu yang tak khawatirkan bisa saja dia laba itu malah kayak dia menjual aset tapi diklaim sebagai laba gitu. Nah,
Jadi aku lebih fokus langsung ke rasio keuangannya sih kalau fundamentalnya sih. Anyway ya tetap kita tetap baca laporan keuangan tetap penting sih gitu. Kamu nggak mau kita juga harus tahu detail lah gitu. Apa nih yang lagi di apa namanya dilihat sama bro nih untuk sahamnya rasio keuangannya bagus, boleh kasih 3 aja nggak bro? Waduh, tiga langsung dia ditanya. Um, dua dulu ya, karena satunya aku belum nemu sih gitu. Masih masih, masih nyari sih gitu. Yang Boleh. pasti sih, yang pertama udah tak posting tuh di medsos tuh yaitu Fore ya, Fore Kopi Indonesia tuh. Nah itu harusnya sih kalau dari valuasi yang tak hitung sih paling nggak dia disclaimer ya, sekali lagi disclaimer teman-teman. Itu paling nggak ke 1.500 lah. Tapi sekali lagi itu bukan untuk jangka pendek. Tapi kalau kita bicara tentang fundamental ya otomatis jangka panjang, menengah atau jangka panjang lagi. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua itu ada Antam sebenarnya sih. Ini Antam cukup menarik sih. Expect aku masih positif dia di kisaran 35-37, ya kan? Cuman kalau lihat dari sentimen yang ada saat ini, ya kan? Aku pikir ke 3.900 ke 4.000 bisa sih kalau secara valuasi sih bisa sama itu. Apalagi sentimennya nih gitu. Tapi sekali lagi namanya fundamental itu untuk jangka panjang bukan untuk trading sih. Gitu. Nah kalau kamu gimana bro? Kalau aku sih masih suka banking sih bro. Jadi Banking. kemarin kemarin waktu trading hal beli banking. Benar, benar. Kemarin pas perang dagang beli banking Banking juga. lagi. Karena bro, karena aku lihat sendiri kalau banking itu menarik banget ya karena bank itu kan pusat ekonomi kita kan. Jadi kalau ekonominya bertumbuh positif, otomatis relate tuh banking industri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sektor ini naik gitu, pasti bankingnya juga ikut akan naik juga gitu sih Iya, bro. iya. Dan juga kemarin aku lihat balik lagi kan teman-teman, kemarin itu turunnya itu bukan karena fundamentalnya jelek, karena memang ada Betul, betul. isu doang sih. Jadi itu memang kesempatan banget untuk aku ya, disclaimer bukan untuk ajakan, tapi memang aku suka banking sih sektornya gitu. Apalagi kemarin murah banget sih. Iya, benar, benar, benar. Anyway sih memang kalau secara umum sih ISG itu harusnya sih cukup strong ya gitu. Maksudnya dia cukup kuat. Hanya memang saat ini karena sentimennya terlalu kuat dari luarnya tuh terlalu kuat ya kan kayak trade war kemarin terus ini juga eskalasi timur tengah naik nih gitu. Ya cukup make sense sih kalau dari my bank analis bilang ini sektor kesehatan dan farmasi ya itu bisa bisa jadi ini bisa jadi bagger nantinya aku pikir ini cukup menarik karena kalau berkaca dari sekali lagi Amerika saat ini dipimpin oleh Trump. Nah, kalau berkaca di tahun 2016, 17, 18 bahkan sampai terakhir sampai 2020 kemarin polanya mirip gitu. Nah, maksudnya apa, Bro? Ini kan perang dagang sudah selesai gitu. Yang kedua, ya eskalasi Timur Tengah dinaikin. Sudah saat ini kejadian. Nah, selainnya apa? Kalau berkaca kemarin yaitu adanya pandemi gitu. Nah ini gitu. Nah kira-kira nih kalau emang ya aku nggak berharap maksudnya kayak pandemi kemarin enggak ya. Tapi kalau nanti benar pola ini mirip gitu atau berulang ya so kayak sektor kesehatan farmasi ya ini perlu deh kalau kita perhatikan gitu maksudnya karena ada peluang sejarah akan berulang lagi gitu kayak pada waktu Trump pertama kali memimpin di periode pertamanya dia sih gitu cukup cukup menarik sih kalau tadi bilang kesehatan farmasi ya kan nah ini bisa bisa Iya. perlu dicermati Dan juga juga ini kemarin aku lihat di lingkunganku ya, kayak di lingkungan kantor, temen gitu, banyak yang kena wabah flu teman-teman. oh iya Nggak tahu ini flu benar flu jenis apa tiba-tiba banyak orang yang kena gitu. benar 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 Dan juga kalau dari kantor kita, kantor pusat Maybank di Jakarta gitu ya, itu dikasih vaksin flu gratis gitu. Nah ini nggak ngerti juga ya, memang ada wabah flu yang baru atau memang musimnya penyakit ini banyak juga ya teman-teman. Bener nggak bro, banyak yang flu iya ya iya sekarang? benar 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 ah, beberapa hari yang kemarin emang banyak yang ini sih banyak teman-teman yang drop juga sih gitu karena satu karena cuaca terus yang kedua mungkin ya mungkin ada varian baru dari COVID lah. Tapi kan anyway COVID bukan suatu hal yang menakutkan lagi kan gitu. Karena kita udah melewati fase itu. Gitu. Hanya ada jenis baru aja sih. Gitu.
Betul, betul. Oke bro, ini kayaknya waktunya udah ini ya. Kita akan lanjut lagi. Mungkin nanti kalau kita ada waktu lagi kita live IG lagi, gak keberatan toh? Ya, boleh, boleh. Ya, gitu. Mungkin kita akhiri dulu. Nanti next kita akan ada lagi, entah minggu depan atau 2 minggu lagi kita nanti atur Dengan jadwal. topik yang berbeda ya teman-teman ya. Pastinya dong gitu. Ya kan, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Itu aja sih. Ada closing statement nggak bro? Nah, closing statement, kalau ada yang nanya, aku kapan mulainya ya, aku kapan mulainya? Mulai aja dulu teman-teman, tapi start with what you have tadi itu, tapi jangan mulai itu langsung modalnya gede gitu ya. Biar teman-teman ngerasain dulu nih feel-nya investasi. Tapi kalau sebelum investasi, teman-teman tuh harus punya SPI namanya. SPI itu S, itu saving. Jadi teman-teman, kalau untuk yang single itu butuh saving sekitar 6 bulan pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluarannya 10 juta, 60 juta harus teman-teman punya. Terus kalau teman-teman yang berkeluarga butuh 12 kali dari pengeluaran bulanan gitu. Kalau pengeluaran keluarganya 10 juta, jadi harus minimal punya saving di 120 juta nih teman-teman. Terus yang kedua adalah P itu protection. Jadi insurance ya, minimal punya BPJS gitu lah teman-teman. Biar nanti kalau ada apa-apa aman lah gitu ya. Ada Baru cover teman-teman gitu. betul, baru teman-teman masuk ke investasi nih gitu. Nah, investasi pun nggak harus langsung ke saham, bisa investasi layar ke atas, misalnya beli buku itu investasi juga nih teman-teman. Dan baru boleh teman-teman masuk ke instrumen-instrumen pasar Pasar modal, modal. ya saham, kripto apapun itu. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Sip. Oke deh, thank you. Apa tadi? SPI tadi ya istilahnya? SPIs, Oke. Saving, Saving, Protection, protection. Investment gitu. Oke deh, siap. Oke, ini penting banget nih bermanfaat banget buat teman-teman. Oke bro, thank you ya waktunya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kita coba live video lagi. Titip salam buat teman-teman yang di sana dan juga buat teman-teman yang ada di mapping. Oke, thank you. Thank you. Oke, thank you.